Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai. Selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam pembahasan isim ma'rifat nomor kedua yaitu isim alam ya. Sedikit mengulang, kemarin kita telah membahas bahwa alam itu kemarin ada alam manqul, ada alam murtajal, ada alam jumlah, tarkib. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan tentang pembagian alam. Sebelum dilanjut pada penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Bangga. Sekalipun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasya'a sareng parantos masyhur bil a'lami dina pirang-pirang alam naon dul idopati alam dul idopah abdi syamsin ari contoh eta tetep sapertos kelapat abdu syamsin wa abi kuhapata sareng sapertos lapat abi kuhapa wa wadou parantos merenahkeun para ulama nahwu sadaya liba'dil ajnasi keun sapalihna pirang-pirang jenis alaman kana alam ka alamil ashkhosi anu tetap seperti alam sahos naonana labdon lapadna wahwa sareng ari itu ba'dul ajnas amun eta anu umum itu ba'du mindaka eta tetep tina sapalihna itu ba'dul ajnas ummu iryatin ari lapad ummu iryat lil aqrabi karena tetep itu ummu iryat pikeun langir wahakada sareng ingat eta tetep sapertos itu ummu iryat su'alatun
lapad su'alatun lista'labi halna tetep itu su'alah pikeun caruh wa misluhu sareng eta tetep sapertos itu ummu iryah sareng su'alah barotu ari lapad barotu lil mabarroti barina tetep itu barotu pikeun jenis kasaean kaza eta tetep sapertoskeun ieu barotu pajari ari lapad pajari alamun ari itu lapad pajari eta alam lil pajroti anu tetep itu alam kangge kalacutan Jadi di dalam bait ini akan menjelaskan kemarin wajumlatun wama bimajin rukiba, terus dain bogiri tama dain bogiri wain tama uriba. Jadi alam itu ada yang disebut alam murokab. Apa? alam murokab. Alam murokab itu terbagi tiga. Satu alam jumlah apa? Satu alam jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang kedua alam tarkib maji. Jadi alam murokab terbagi tiga. Satu alam jumlah. Baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kedua alam tarkib maji. Yang paling akhir alam murokab itu wasa'a dan populer kemasyhur fil alami, di dalam alam itu dul idopah. Alam idopah apa? Alam idopah itu termasuk alam murokab karena terdiri mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya abdi samsin apa? Abdi mudhof, samsin mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih disebut alam murokab idopi. Kedua wa abi sam wa abi kuhafah. Yang kedua wa abi kuhafah. Abi mudhof, kuhafah mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih disebut alam murokab. Alam idopi. Contoh lain Samsudin, Khairuddin. Ini alam itu ada yang disebut alam idopi. Alam idopi itu termasuk alam murokab. Alam murokab ada berapa? 3. Satu alam jumlah ada berapa? 2. Satu jumlah dua jumlah. Yang kedua alam tarkib maji. Yang ketiga alam idofah. Jadi wasa itu populer, artinya banyak digunakan idofat dijadikan alam. Idofat itu disebut alam murokab. Alam apa? Alam murokab. Sudah itu. Wawado'u libadil ajnasi alaman. Dan banyak para ulama ahli nahwu memakai sebagian jenis kepada alam. Ka'alamil asosi, seperti alam anu asos. Lapdon di dalam lapadnya wahwa, dan ari alam jenis itu
Amun umum. Jadi ada isim jinis apa? Ada isim jinis. Ada alam jinis. Ada alam jinis. Ada alam sahos. Ada alam sahos. Jadi alam secara global sok. Alam secara global Dibagi dua. dibagi dua. Ada alam sahos. Ada alam sahos. Ada alam jinis. Ada alam jinis. Jadi alam mankul, alam apa murtajal ya. Yang kemarin pertama alam mankul, isim karim sok, Isim karim. alam kunyah, Alam kunyah. alam lakob, Alam lakob. alam jumlah, Alam jumlah. alam tarkib maji, Alam tarkib maji. alam idopat, Alam idopat. disebut alam sahos. Di alam sahos ada berapa? Satu isim karim apa? Kedua kunyah. Kedua kunyah. Ketiga lakob. Ketiga lakob. Mankul. Mankul. Murtajal. Murtajal. Tarkib maji. Tarkib maji. Alam idopat. Alam idopat. Disebut alam sahos. Yang kedua ada alam jinis. Yang kedua ada alam jinis. Alam jinis itu adalah Alam jinis itu adalah alam yang dibuat dari isim jinis. alam yang dibuat dari isim jinis. Contohnya isim jinis Contohnya isim jinis. insanun. Insanun. Apa artinya insan? Manusia. Apa artinya insan? Setiap isim jinis sok Setiap isim jinis mengandung makna kepada makna hakikat. kepada mana hakikat. Makna hakikat itu sangat banyak, Mana hakikat itu sangat banyak. bisa diartikan secara umum. Bisa diartikan secara umum. Contohnya insan, insanun sok. Insanun. Anu disebut insan itu adalah hayawanun natik apa? Hayawanun natik. Setiap sato, setiap hewan yang berbicara atau berpikir disebutnya apa? Insan. Nah, orang insan lain. Sebab hayawanun natik. Hayanatun natik itu adalah Hayawanun natik itu adalah mengandung mana hakikat insan. Isim jinis bisa dipakai nama. bisa dipakai nama. Ada gak nama insan? Ada. Ada di pesantren insan. Insan itu isim apa? Isim jinis. Isim jinis itu umum gak? Umum. Sabab mengandung kepada hakikat. Insan. Insan itu tentu di dalam lapadnya sok. Tentu di dalam lapatnya. Di dalam datnya umum. Di dalam datnya umum. Insan, siapa namanya insan? Ismu yu'ayinul musamma mutlaqo. Ditentukan. Jadi insan itu adalah sok. Insan itu adalah Mengandung mana hakikat. mengandung mana hakikat. Hakikat insan adalah Hakikat insan adalah al insanu hayawanun natik. al-insanu hayawanun natik. Insan itu adalah Insan itu adalah setiap binatang yang berbicara, yang berpikir. Insan itu dipakai nama seseorang. Insanun apa? insanun. Namanya apa? Alam apa? Alam jinis. Alam jinis, karena alam dibikin dari isim jinis. Tentu di dalam lapadnya sok. Tentu di dalam lapatnya. Tidak tentu di dalam datnya. Tidak tentu di dalam datnya. Karena mengandung makna umum. Karena mengandung makna umum. Nah, kalau alam sahos sok.
Lapadnya tentu. Datnya tentu. Maknanya tentu. Karena alam sahos satu aprod tertentu dari alam jinis. Misalnya Muhammadun sok. Muhammadun disebut alam sahos. Karena Muhammad itu tentu. Salah satu bagian atau salah satu aprod dari insan. Jadi alam sahos adalah tentu di dalam lapadnya, tentu di dalam datnya. Kalau alam jinis, tentu di dalam lapadnya, secara datnya mengandung makna umum. Contoh yang lain seperti ummu irya sok. Lil akrobi. Nama umur irya untuk kalajengking apa? Untuk jenis kalajengking. Nama su'alah. Untuk jenis musang. Terus wa misluhu barotun lil mabaroh ya. Wa misluhu barotun lil mabaroh. Al mabaroh itu adalah setiap hakikatnya, setiap jenis kebaikan disebut apa? Mabaroh. Ada orang soleh dinamaan baroh apa? Baroh. Itu namanya apa? Alam apa? Alam jinis. Siapa namanya baroh? Padahal ari lima baroh mah setiap jenis kebaikan, segala kebaikan mabaroh. Tapi ada orang baik, orang soleh disebut baroh, atau ada acara baroh. Padahal baroh itu setiap jenis kebaikan baroh, tapi baroh itu dipakai nama untuk seseorang baroh. Yang kedua kada pajarun. Ada nama pajar gak? Ada. Pajar itu artinya orang yang durhaka. Apa? Di lamun aya ngaran si pajar teh jelema doraka. Padahal sebenarnya pajar itu lil pajaro. Setiap orang berdusta jenis kejelekan namanya apa? Pajaro. Tapi dipakai nama seseorang pajar. Nama pajar itu apa? Alam disebut alam jinis. Alam jinis adalah sok. Alam jinis adalah tentu di dalam lapadnya, di dalam datnya, dan maknanya umum. Mata kayak kaalamil asosi labdon bahwa amun apa? Kaalamil asosi labdon bahwa amun. Lapadnya khusus. Maknanya umum. Banyak di dalam bahasa Sunda seperti ada namanya ujang apa? Ujang itu padahal jenis lalaki yang kecil disebut ujang, tapi dipakai nama ujang atau amang ya. Amang itu sangaranna teh ujang. Alam apa tuh? Alam jinis atau mang. Mang siapa namanya? Amang. Pada amang itu alam apa? Alam jinis. Tentu di dalam lapalnya karena ismun yu'ayzinul musama. Tapi umum mengandung mana umum seperti nakiroh itu kalau alam jinis itu. Sebab jinis itu nuduhkan kepada mana hakikat, apa menunjukkan kepada mana hakikat. Ini sebenarnya paling sulit di dalam bab alam yang disebut alam sahwas. Jadi yang disebut mankul, murtajal apa? Alam jumlah, alam tarkib maji, alam idopat itu termasuk alam sahos. Alam sahos itu tentu di dalam lapadnya sok. Tentu di dalam datnya. Tentu di dalam maknanya. Karena satu aprod
satu elemen dari isim jinis. Misalnya nama Muhammad. Muhammad itu menunjukkan satu lapad dari afrodnya lapad insan. Jadi secara umumnya jinis, secara afrodnya alam sahos. Mata alaf kuma wawada'u libajil ajnasil alamil ajnas asosi ke alamil asosi lapdon bahwa amun. Jadi tentu di dalam lapadnya sok Tentu di dalam lapatnya maknanya umum. Al insan hayawanun natik. Pakai nama insan tentu di dalam laparnya sebab ismu yu'ayinul musama mutlako. Tentu di dalam laparnya tapi maknanya umum sebab mengandung mana hakikat, mengandung mana apa? Hakikat. Ya, sudah. Ya baik, jadi untuk pertemuan kali ini dapat kita simpulkan untuk bait yang pertama itu nyambung dengan bait yang kemarin ya. Jadi bagian alam itu kemarin ada alam manqul, ada alam murtajal, ada alam jumlah, ada alam tarkib marji, dan satu lagi disempurnakan itu ada alam idofah. Tadi Pak Yai menjelaskan alam idofat, alam jumlah, dan alam tarkib majuzi itu termasuk alam murokah. Bisa dipahami? Ya, gitu. Kemudian untuk yang bait yang seterusnya itu menjelaskan tentang alam jinis ya Pak Yai. Ya. Jadi secara keseluruhan alam itu terbagi dua. Secara garis besarnya alam itu terbagi dua. Ada alam sahos, ada alam jinis. Ada alam jenis ya. Jadi Pak Yai menjelaskan perbedaan antara alam jinis dengan alam sahos. Kalau alam sahos itu lapadnya tentu, maknanya tentu, datnya juga tentu. Kalau alam jenis itu hanya yang tentu itu hanya apanya saja, hanya lapadnya saja, maknanya itu umum. Maknanya umum. Kenapa maknanya umum? Karena mengandung makna hakikat. Tadi Pak Yai memberikan contoh lapad insan ya. Insan itu hayawanun natikun. Nah, kemudian untuk alam sahosnya contoh seperti lapad Muhammadun ya. Kalau insan itu keseluruhan ya, keseluruhan. Kalau Muhammadun itu bagian daripada insan. Jadi bisa dikatakan alam sahos itu bagian atau satu afrod dari apa? Dari alam jinis ya, dari alam jinis. Alam sahos itu satu bagian atau satu afrod dari alam jinis. Tadi contohnya untuk alam jenis itu ada nama Ummu Iryah. Ummu Iryah itu untuk kalajengking, jenis kalajengking. Kemudian dipakai nama, maka itu disebut alam jenis. Kemudian ada Ummu Iryah Su'alah ya. Kemudian ada Su'alah. Su'alah itu untuk jenis bisa. Kemudian ada Barotu ya. Barotu itu nama jenis untuk orang baik, untuk jenis kebaikan ya. Untuk setiap jenis kebaikan itu disebut barotu ya, barotu. Kemudian ada fajari ya. Fajari itu untuk jenis kejelekan. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya secara garis besar alam itu terbagi dua. Ada alam sahos, ada alam jinis. Kalau alam sahos itu tentu di dalam lafaznya dan tentu di dalam maknanya. Kalau alam jenis itu lafaznya tentu, maknanya seperti itu. Sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Terus tetepan isanya aliyah kempel cedene. Sekian untuk
untuk pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.